Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Klinik Utama Dentatama. Ruang di mana kita berbagi pengalaman, cerita, ilmu seputar dunia kesehatan. Ya, jumpa lagi bersama saya Yanuridia yang akan menemani podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang nutrisi bagi ibu hamil dan pasca melahirkan. Kenapa sangat penting? Karena asupan nutrisi yang tepat bukan hanya berpengaruh pada kesehatan ibu, tetapi juga pada tumbuh kembang si kecil. Nah, kita sudah mendatangkan seorang narasumber kita yang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu ahli gizi kita, Mbak Nisa, yang akan menemani podcast kali ini. Selamat datang Mbak Nisa. Selamat datang Mbak Yanu, Ya. Salam sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, Nah Mbak Nisa, di topik kali ini kan kita akan membahas tentang nutrisi bagi ibu hamil dan pasca melahirkan. Nah langsung saja ya, sebelumnya boleh menyapa penonton di rumah. halo sahabat Denta, saya Mbak Nisa ahli gizi. Silakan apabila tertarik dengan podcast atau tema seputar nutrisi bisa datang ke Klinik Utama Dentatama. Terima kasih Mbak Nisa telah menyapa teman-teman sahabat Denta di rumah ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di sini. Nah, langsung saja ya kita masuk ke topiknya ya. Pertanyaan pertama, seberapa penting sih nutrisi selama kehamilan itu, Mbak? Oke. Ini tema kita itu nutrisi bagi ibu hamil dan nutrisi untuk ibu pasca melahirkan ya Mbak ya. Ya. Jadi seberapa penting sih nutrisi bagi ibu hamil dan pasca melahirkan. Jadi ini sangat penting ya sahabat Denta atau Mbak Yanung ya. Jadi nutrisi ini akan berdampak pada ibu hamil, pada pertumbuhan dan perkembangan janin seperti itu. Untuk kebutuhan nutrisi pun dari trimester awal kehamilan ini tuh juga sudah diprioritaskan seperti itu. Jadi untuk trimester awal atau trimester 1 itu kalori ibu ini bertambah, ada penambahan kalori nih bertambah sekitar 180 kalori gitu. Begitu juga pada trimester 2 dan 3 gitu. Kalau untuk di trimester pertama penambahan kalori ini 180 kalori. Untuk trimester 2 dan 3 ini penambahannya sampai 300 kalori seperti itu. Jadi kalau misal tadi berarti penting sekali dan prioritas sekali. Dan nutrisi ini misalnya tidak tidak optimal gitu, tidak tercapai. Nah, ini akan mempengaruhi berat badan ibu gitu. Sehingga janinnya bisa jadi berat badan si ibu ini hamil dengan berat badan yang tidak optimal atau tidak ideal. Jadi akan berpengaruh kepada si janin tersebut Begitu juga dengan keadaan misal ibu hamil yang kekurangan nutrisi gitu. Jadi kita bisa melihat ibu hamil dengan kekurangan nutrisi otomatis akan mengalami bisa jadi berdampak anemia atau kurang darah gitu. Jadi janin tersebut bisa berdampak juga anemia atau kurang darah. Begitu Mbak. Wah, berarti memang sangat penting itu ya Kak ya. Bahkan dari trimester pertama pun nutrisi itu sudah harus mulai terpenuhi ya. Iya betul. Jadi bukan cuma soal makan yang banyak ya, Iya, tetapi betul. kualitas nutrisinya itu juga harus bisa diperhatikan ya. Iya, kualitas nutrisinya. Nah, ya Kak, ini kan misalnya ya, nah nutrisi apa saja sih ya Kak yang wajib dipenuhi oleh ibu hamil itu? Nutrisi yang wajib dipenuhi oleh ibu hamil itu nutrisi dari makronutrisi makronutrisi dan mikronutrisi. Jadi kalau mulai makronutrisi itu bisa dari karbohidrat, protein, kemudian lemak. Kalau misal ibu hamil di case-nya pada pasien-pasien Klinik Utama Dentatama yang rawat inap di Klinik Utama Dentatama biasanya mengalami
mual muntah atau HG gitu nggih Mbak nggih. Jadi beliau tidak menghendaki makan nasi karena mual dan muntah. Jadi bisa disubstitusi nggih atau diganti gitu. Misal beras itu atau nasi ini bisa diganti dengan karbohidrat kompleks yang lain, misal kentang atau ubi gitu. Jadi kalau misal mual makan nasi, nah diganti dengan karbohidrat yang lain atau misal kentang atau ubi seperti itu. Untuk protein, protein itu kalau untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu naik, Mbak. Jadi naik sekitar 20 gram protein. Jadi kalau orang biasa misal makan satu paha ayam gitu ya, satu paha ayam, satu dada, untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu nambah kebutuhannya. Jadi double. Ibarat lauk itu double. Jadi misal paha dengan udang, apa paha dengan daging sapi. Nah, seperti itu. Kalau untuk lemaknya tersendiri, monggo diprioritaskan dengan lemak yang baik nih, dalam artian yang sedikit dengan minyak dan lemak yang tidak jenuh gitu. Seperti itu, misal alpukat atau yang lain sebagainya ya, minyak zaitun seperti itu. Terus kemudian untuk mikronutrisi atau mikronutrien, eh, biasanya kita untuk ibu hamil itu asam folat, Mbak. Asam folat, ya, asam folat. Asam folat ini membantu perkembangan janin nggih, membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Asam folat atau biasanya kita sebut dengan vitamin B9, ini di dalam makanan bisa kita temui seperti sayuran hijau, jeruk, seperti itu. Terus juga ada mikronutrien lainnya itu kalsium. Nah, kalsium. Jadi kalau misal ibu hamil ini tuh ada di apa? Ibu hamil mengandung ya Mbak ya, istilahnya kan mengandung. Nah, kalsium dari ibu ini diambil si janinnya gitu. Jadi kalau misal ibu sendiri kekurangan kalsium, pasti akan terasa cepet-cepet pegel gitu. Nah, jadi kenapa kalau misal ibu hamil itu disarankan minum susu seperti itu. Nah, karena untuk untuk mencukupi kebutuhan kalsiumnya gitu. Terus zat besi, omega 3 seperti itu bisa dijumpai pada makanan-makanan seperti daging merah, ikan seperti itu. Itu ya kayak kasus di Dentatama itu juga banyak sekali ya, Iya. dengan tipe MS gravidarum. Iya. Jadi kita harus bisa mengedukasi nutrisi apa saja, makanan-makanan apa saja yang bisa jadi pengganti saat mual. Terus cara makannya juga ya bisa makan sedikit tapi sering, seperti itu ya Kak ya. Iya betul, sedikit tapi sering Mbak Yano. Ya, berarti not banget ya nih Kak. Untuk asam folat, zat besi, kalsium, protein, omega 3 itu sudah kayak satu paket ya Kak ya. Jadi wajib itu ya harus terpenuhi. Dan kita mesti pinter-pinter pilih-pilih makanan ya Kak ya yang sesuai kebutuhan ibu hamil ya. Nah, kalau begitu Kak, kita tadi udah membahas tentang kebutuhan untuk pas hamil ya. Nah, misalnya setelah melahirkan ya Kak ya, apa ada perubahan kebutuhan nutrisi juga Kak? Ya, yang tadi itu kita udah membahas ibu hamil ya. Sekarang kita bahas tentang melahirkan gitu. Jadi ibu hamil itu kemudian melahirkan kan terjadi masa nifas nih Mbak ya, Mbak nih, masa nifas. Jadi masa nifas itu adalah di mana ibu menyusui nggih, menyusui. Jadi kebutuhan nutrisi untuk ibu menyusui itu naik sekitar 500 kalori gitu. Jadi 500 kalori untuk setara dengan mie instan dengan telur. Itu 500 kalori gitu ya. Jadi kalau ada perubahannya atau tidak, pasti ada. Jadi kenapa kalau misal mungkin yang ibu hamil apa sebelum hamil makannya sedikit gitu. Terus pas mulai menyusui makan terus gitu. Jadi kan ya apa yang asupan yang dikonsumsi si ibu ini nanti kan akan dikeluarkan melalui ASI untuk didik bayinya seperti itu. Terus kalau untuk ibu menyusui
itu sebenarnya dengan gizi seimbang saja nggih. Dalam artian cukup karbohidrat, cukup protein, cukup lemak, kemudian serat nggih, serat serta buah-buahan serta sayur seperti itu. Dan mungkin dihindari juga makan yang berbumbu tajam nggih. Berbumbu tajam atau pedas, pecut seperti itu. Mungkin nanti biar tidak gampang begah atau gembung seperti itu Mbak Yana. Berarti justru pasca melahirkan tuh juga masih butuh nutrisi Iya, ya, betul. perhatian ekstra, nutrisi kebutuhan apa saja yang tetap harus dibutuhkan ya. Iya. Jadi bukan sudah bebas nggak perlu makan yang gitu ya seadanya seperti Iya. itu ya. Iya. Padahal justru masa menyusui ini butuh energi dan nutrisi yang lebih banyak juga ya Kak ya. Iya. Apalagi juga untuk proses penyembuhan luka seperti itu ya Kak betul, ya. betul. Nah, kalau soal mitos nih Kak, banyak yang bilang ya, habis melahirkan itu nggak boleh makan makanan tertentu ya. Ini menurut Kak Anissa gimana? Oh ya, Seperti ini. mitos ya. Kalau menurut saya sih banyak kan yang hamil nggih. Istilah Jawanya tuh nyiri seperti itu. Oh, nyiri ya, oke, betul. Kalau biasanya yang saya dengar nggih dari masyarakat, kalangan masyarakat kita sendiri tuh bukan melahirkan saja nih Mbak, istilahnya kayak orang hamil nggak boleh makan apa, orang lahiran nggak boleh makan apa, nah gitu. Jadi kita nggak boleh apa ya istilahnya ya, jangan langsung percaya nggih dalam hal itu dan jangan langsung apa ya istilahnya ya, jangan dimasukkan dalam hati nggih, dalam artian oh mitos tersebut, makanan tersebut tuh kita harus cari tahu alasannya dulu. Kalau misal yang nggak dibolehkan itu sate ya, misal sate nih, oh ibu hamil nggak boleh makan sate gitu. Nah, alasannya apa? Nah, ternyata dari sisi ilmiah ini Mbak Yano, kebetulan banyak orang yang nggak tahu, ternyata sate itu menurut di ilmu nutrisi ya, harusnya dihindari dulu. Kalau sate. Kalau pembakaran sate kan itu kan dibakar nggih, dibakar. Nggih, dibakar. Jadi pemasakannya itu menghindari pemasakan daging yang kurang matang seperti itu. Jadi takutnya kalau misal makan sate atau makan yang tidak matang atau tidak masak secara sempurna, itu nanti akan mempengaruhi yang janin yang ada di dalam. Nah seperti itu. Jadi kita harus nggak boleh apa nih, nggak boleh kelaran dulu nggih atas mitos tersebut. Jadi dicari alasannya. Oh aku nggak boleh makan sate ini karena apa gitu, nggak boleh makan durian ya istilahnya, durian atau tape ya, kalau orang Jawa kan tape ya Mbak nggih, enak. Harus tahu ya Kak ya. Harus tahu. Jangan langsung manut gitu aja ya. Betul. Tape kan sama durian kan tipe makanan yang fermentasi istilahnya ya. Kalau tape dan itu kan bergas tinggi. Nah itu kan menyebabkan perut kembung dan pencernaan kurang baik. Nah gitu. Iya, terus nih ya Kak ya, karena saking banyaknya beredar mitos-mitos seperti itu kan membuat para ibu hamil dan ibu menyusui jadi bingung ya Kak ya. Kadang kan juga ada yang kata mertua nggak boleh makan telur pasca melahirkan, habis pasca operasi sesar nggak boleh makan yang amis-amis. Nah di sini banyak juga loh Kak pasien yang kontrol kok luka jahitannya kok nggak kering tuh kenapa. Setelah saya tanya, saya edukasi, oh ternyata beliau nyiri karena masih ikut orang tua atau mertua seperti itu kan. Jadi bisa menghambat proses penyembuhan juga ya. Jadi jangan langsung begitu dimakan mentah-mentah soal mitos itu ya Kak ya. Nah beruntung sekali ya kita bisa dapat pencerahan dari Kak Anissa ini, jadi kita nggak usah bingung lagi ya. Nah terakhir ini Kak, adakah tips buat para ibu hamil untuk menjaga pola makan yang sehat ya untuk ibu hamil dan melahirkan, setelah melahirkan tuh pola makan hidup yang sehat? Untuk pesan tips praktis nggih menurut saya, kalau misal untuk ibu hamil itu yang pertama nggih makan dengan makan gizi seimbang nggih. Dalam artian protein, lemak hewani atau nabati nggih, karena kan banyak dari kita kan hanya makan tempe saja nih, nggak makan ikan apa gimana. Nah seperti itu. Jadi mulai sekarang harus protein hewani sama protein nabatinya itu
harus ditingkatkan ya seperti itu. Nah terus serat buahnya juga konsumsi sayur, buah-buahan itu setiap hari nih seperti itu. Terus untuk mencegah dehidrasi juga harus cukup cairan. Cukup cairan itu 2 liter per hari nih. 2 liter per hari atau 12 gelas dalam satu hari. Seperti itu. Nah, menarik sekali ya penjelasan dari Kak Nisa ini bahwa pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil ataupun pasca melahirkan harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan dari sahabat Genta ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama ya Kak ya. Ada nggak makanan tertentu yang sebaiknya dihindari total selama masa kehamilan dan menyusui Kak? Makanan yang dihindari ya Mbak ya? Iya. Menarik ya, makanan yang dihindari. Biasanya kalau misal ibu hamil atau ibu menyusui semuanya pengen makan gitu. Sekarang yang dihindari ya. Yang dihindari itu yang pertama itu makanan yang dengan tingkat kematangan yang kurang sempurna gitu. Dalam artian sate seperti itu yang dibakar kurang sempurna. Kalau misal untuk kita itu masih dinormalkan lah kalau untuk yang tidak hamil gitu, tapi kalau hamil tidak disarankan atau dihindari dulu. Terus untuk menghindari makanan-makanan yang mentah seperti mungkin sushi gitu, sushi atau sashimi seperti itu. Nah, kan di tren anak-anak muda kan sukanya gitu makanan mentah ya Mbak Yano. Tapi di makanan mentah itu walaupun menjadi tren anak muda seperti itu menjadi tanda tanya. Tanda tanya itu karena misal nih ikan salmon ya di perairan Indonesia itu tidak secara langsung mendapatkan itu, otomatis kita kan mendapatkan dari luar negeri gitu. Jadi rantai bekunya ini harus dipertanyakan, rantai beku. Jadi kenapa kok misal nih ada orang makan sushi di Jepang itu rasanya nggak amis sama sekali, tapi kalau misal masih fresh kayak jelly gitu. Terus kalau misal kita makan di sushi atau sashimi di Indonesia itu terasa agak amis. Nah itu rantai beku. Jadi dari misal nih dari luar negeri terus dikirim, nah dia agak lembek ya mungkin. Nah terus pada negara mana lagi terus terbekukan lagi. Nah seperti itu rantai beku yang dipertanyakan gitu. Jadi proses-proses proses merusak apa enggak kita nggak tahu. Betul. Terus dihindari dulu nggih makanan yang mentah seperti itu. Terus kemudian keju atau susu yang tidak dipasteurisasi nggih. Jadi pasteurisasi itu adalah proses pemanasan untuk mematikan bakteri gitu. Jadi Mbak Yanu, proses pasteurisasi ini di Indonesia, mungkin susu-susu yang di kalangan masyarakat atau keju itu sudah aman. Tetapi kita bisa lihat di negara-negara lain ada susu yang tidak dipasteurisasi seperti itu. Jadi untuk mungkin ada tertentu ya karena nggak mau memanaskan masakan ya. Jadi atau pengolahan dari bahan mentah langsung dimakan. Nah di negara-negara kan ada seperti itu. Nah sebaiknya dihindari. Terus untuk tips yang lainnya itu dihindari dulu itu konsumsi ikan tuna. Nah ikan tuna itu banyak banget di pasaran karena ikan tuna ini mengandung banyak merkuri Mbak Yana. Jadi lebih baik untuk disarankan ibu hamil dan ibu menyusui. Nah ini tidak mengonsumsi ikan tuna. Nah ya jadi bisa dialihkan ke ikan-ikan lokal ya, ikan nila atau ikan lele gitu. Seperti itu. Iya betul, ikan air tawar. Nah itu ya Kak ya jawaban dari Kak Nisa. Ada beberapa makanan yang perlu kita hindari juga ya seperti itu. Nah ini ya Kak ya, habis melahirkan itu kan biasanya perubahan tubuh itu kan jadi banyak yang gemuk. Para ibu-ibu yang pasca melahirkan bingung, pengen diet ya Kak ya istilahnya ya. Nah setelah melahirkan diet untuk bagaimana cara diet yang tepat ya Kak ya agar menurunkan berat badan. Nah itu kapan waktu yang aman
untuk memulai Kak, Oh iya. agar tidak itu supaya tetap aman produksi ASI-nya. Ah iya. Heeh. Jadi pengen kembali lagi Ya. tapi tetap lancar ASI gitu Ya, ya. seperti Oh itu. iya. Jadi gini Mbak Yano, bayi itu ketika dilahirkan ada fase ASI eksklusif nggih. ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan seperti itu. Jadi saya sarankan kalau misal memang programnya mau menurunkan berat badan atau mengawali kembali ke semula itu pada setelah ASI eksklusif gitu. Jadi jangan mengganggu spesialisasi ASI eksklusif anak ini gitu, momen-momen ASI eksklusif. Nah, seperti itu. Terus untuk ibu menyusui itu kan otomatis kan nafsu makan kan meningkat nih. Karena Ya. kebutuhan menyusui, kebutuhan apapun. Nah, itu meningkat sampai 500 kalori gitu. Jadi 500 kalori ini jangan setiap hari eh mie instan dan telur rebus gitu. Jadi kebanyakan di apa nih di Jawa ini kan kebanyakan kan mie ya, Ya. mie, kue tiaw, mie goreng Jawa, nasi goreng, nah seperti itu. Jadi 500 kalori ini bisa diubah menjadi atau misal salad ayam apa yang bergizi dan padat gizi dan padat serat seperti itu. Nah, ada satu lagi pertanyaan terakhir ya Kak ya. Saat hamil muda kan sering nggak nafsu makan ya Kak. Apa ada rekomendasi makanan ringan untuk yang tetap gizi itu? Ya, untuk pasien yang hamil muda ya, biasanya awal pertama itu seringkali mengalami HG atau mual muntah. Jadi tips dari saya itu yang pertama itu tetap makan karbohidrat ya, atau itu misal tidak nafsu makan ya, karena apa? Karena mual muntah yang berlebihan seperti itu nanti tetap makan walaupun tidak mau makan nasi, nanti bisa diganti dengan kentang, seperti itu kentang atau ubi seperti itu. Dan kalau untuk camilan sendiri itu biasanya kita membuat sendiri atau, yang padat gizi. Dalam artian kalau misal makanan di luar mungkin, lebih banyak terserap lemak nggih, lemak. Jadi jadi lemak itu kan, apa nggih, memancing untuk, rasa mual ini tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal kita masak sendiri, dengan porsi-porsi yang diharapkan, nah itu akan memicu kita untuk makan. Nah, seperti itu. Terus konsumsi buah dan sayur nggih, terutama pada tumbuhan atau buah-buahan jenis citrus nggih, jeruk-jeruk seperti itu Mbak Yano. Jadi jeruk bali, jeruk lemon, jeruk mandarin atau jeruk santang nggih, seperti itu perbanyak atau buah-buah beri juga bisa. Nah, itu bisa menekan rasa mual muntah nggih, seperti itu. Wah, terima kasih atas jawaban dari Kak Anissa ya. Semoga sahabat Denta puas dengan jawaban Kak Anissa ya. Nah, tak terasa waktu sudah di penghujung podcast kali ini ya. Terima kasih banyak Kak Anissa atas ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat Denta di rumah. Nah, sebelum kita akhiri ya Kak ya, apakah ada tips dari Kak Anissa, tips yang sangat penting untuk sahabat Denta di rumah, pesan atau tips apa? Boleh. Untuk ibu-ibu yang mau dan ingin konsultasi gizi nggih di Klinik Utama Denta Tama, bisa langsung ke Klinik Utama Denta Tama nggih di unit gizi. Bisa ya Mbak Yano ya konsul nutrisi nggih? Iya. Bisa gitu. Jadi untuk tips yang lainnya itu makan dengan gizi seimbang nggih. Jadi makan-makan seperti duren atau yang lain-lain itu ditahan dulu gitu seperti itu. Jadi akan mempengaruhi biar perutnya tuh tidak kembung gitu. Jadi istilahnya kayak ditahan dulu gitu. Nah, itu dia episode kita hari ini ya tentang nutrisi bagi ibu hamil dan pasca melahirkan. Nah, ini sangat informatif ya sahabat Denta. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami sangat berterima kasih kepada Kak Anissa atas waktu dan ilmunya ya Kak ya, sudah memberikan nasihat dan tips untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu waspada dalam menghadapi situasi darurat. Sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Denta Tama
Kami menyediakan berbagai layanan kesehatan yang siap membantu Anda dan keluarga untuk tetap sehat. Klinik Utama Denta Tama memiliki layanan konsultasi dokter umum dan spesialis untuk penanganan beberapa penyakit yang mungkin Anda alami di rumah. Pemeriksaan laboratorium lengkap untuk mendiagnosis penyakit sedini mungkin. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar yang telah bergabung di podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial dan informasi lebih lanjut. Dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama Klinik Utama Denta Tama. Karena Klinik Utama Denta Tama tulus melayani.